Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita dengan membacakan Al-Quran, berselawat dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. Pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang konsep dasar masa dewasa Madiyah. Nah, mari kita beralih kepada slide. Usia Madiyah atau yang disebut dengan usia tengah baya, rentang usianya adalah 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut ditandai oleh perubahan jasmani dan mental pada usia Pada usia 60 biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat alias lupa. Walaupun dewasa ini banyak yang mengalami perubahan-perubahan tersebut lebih lambat daripada masa lalu, namun garis batas tradisionalnya masih nampak. Meningkatnya kecenderungan untuk pensiun pada usia 60, sengaja atau tidak sengaja, usia 60-an dianggap sebagai garis batas antara usia lanjut dengan usia madiyah. Kesehatan mental yang baik yang diperlukan pada masa-masa dewasa memberikan berbagai kemungkinan untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai peran baru dan harapan sosial usia madiyah. Dengan tidak bermaksud membatasi rentang usia secara kaku, dapat dikatakan bahwa secara teoritis, psikologis, dan fisiologis rentang usia antara 40-60 tahun merupakan masa tengah baya bagi banyak orang. Nah, ini menurut Mapfir 1983 halaman 173. Masa tersebut ditandai oleh adanya perubahan fisik, mental, serta perubahan minat. Harlock. Sedangkan Erikson mengatakan usia madiyah merupakan masa kritis di mana baik generativitas, kecenderungan untuk menghasilkan dan stagnasi atau kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Menurut Erikson, pada masa usia madiyah orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya mereka berhenti, tidak mengerjakan sesuatu apapun lagi. Karakteristik usia madiyah. Yang pertama itu masa dewasa baya atau madiyah menunjukkan banyak kesamaan dengan masa remaja. Khusus usia setengah baya sama dengan posisi masa remaja. Perubahan-perubahan fisik dan psikis juga terdapat kesamaan antara dua masa kehidupan itu. Kalau posisi remaja merupakan masa peralihan, tak lagi dapat dikatakan kanak-kanak dan belum lagi disebut dewasa. Maka posisi usia tengah baya juga dalam peralihan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan posisi remaja merupakan masa peralihan, tak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak lagi, dan juga tidak bisa dikatakan sebagai orang dewasa? Jelaskan. Itu menjadi kuisnya ya. Maka posisi usia tengah baya juga dalam peralihan. Tidak mudah dan bukan tua. Masa remaja merupakan masa terjadinya perubahan yang cepat bahagia. Hal-hal fisik yang membawa akibat-akibat terhadap perilaku dan perasaan-perasaan. Usia tengah baya demikian pula badannya, kalau pada masa remaja perubahan itu bersifat perubahan, maka pada masa setengah baya bersifat pemunduran. Tetapi yang lebih penting
perilaku dan perasaan yang menyertainya adalah sama, yaitu soalan tingkah laku, canggung dan kadang-kadang bingung. Tuh. Nah, sekarang ciri-ciri masa dewasa Madya. Yang pertama, usia Madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Mengapa ditakuti? Diakui bahwa semakin mendekati usia tua, periode usia Madya semakin lebih terasa menakutkan. Pria dan wanita banyak mempunyai alasan untuk takut memasuki usia Madya. Di antaranya adalah banyaknya stereotip yang dapat menyenangkan tentang usia muda, yaitu kepercayaan tradisional tentang kerusakan mental dan fisik yang diduga disertai dengan berhentinya reproduksi. Yang kedua, usia Madya merupakan masa transisi. Usia ini merupakan masa transisi seperti halnya masa puber, yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masanya dan memasuki periode dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku baru. Yang ketiga, usia Madya adalah masa stres, bahwa usia ini merupakan masa stres. Penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, selalu cenderung merusak homeostatis fisik dan psikologis dan membawa ke masa stres. Suatu masa bila sejumlah penyesuaian yang pokok harus dilakukan di rumah, bisnis, dan aspek sosial kehidupan mereka. Yang keempat, usia Madya adalah usia yang berbahaya. Cara biasa menginterpretasi usia berbahaya ini berasal dari kalangan pria yang ingin melakukan pelampiasan untuk kekerasan yang berakhir sebelum memasuki masa usia lanjut. Usia Madya dapat menjadi dan merupakan berbahaya dalam beberapa hal yang lain juga. Saat ini merupakan suatu masa di mana seseorang mengalami kesusahan fisik sebagai akibat dari terlalu banyak bekerja, rasa cemas yang berlebihan, ataupun kurangnya memperhatikan kehidupan. Timbulnya penyakit jiwa datang dengan cepat dan kalangan pria dan wanita, dan gangguan ini berpuncak pada suicide, khususnya di kalangan pria. Yang kelima, usia Madya adalah usia canggung, sama seperti pada remaja, bukan anak-anak, bukan juga dewasa. Demikian juga pada pria dan wanita berusia Madya. Mereka bukan muda dan lagi juga bukan tua. Yang keenam, usia Madya adalah masa berprestasi. Menurut Erikson, usia Madya merupakan masa kritis di mana baik generativitas atau kecenderungan untuk menghasilkan dan stagnasi atau kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Menurut Erikson, pada masa usia Madya orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya berhenti menghasilkan. Menurutnya, apabila orang pada masa usia Madya memiliki keinginan yang kuat, maka ia akan berhasil. Sebaliknya, dia memiliki keinginan yang lemah, dia akan stagnan atau menetap pada hidupnya. Yang ketujuh, usia Madya adalah masa evaluasi. Pada usia ini umumnya manusia mencapai puncak prestasinya, maka sangat logis jika pada masa ini juga merupakan saat yang pas untuk mengevaluasi prestasi tersebut berdasarkan aspirasi mereka semula dan harapan-harapan orang lain, khususnya teman dan keluarga dekat. Yang kedelapan, usia Madya dievaluasi dengan standar ganda, bahwa pada masa ini dievaluasi dengan standar ganda, ya satu standar bagi pria dan satu standar bagi wanita. Walaupun perkembangannya cenderung mengarah ke persamaan peran antara pria dan wanita, baik di rumah, perusahaan, perindustrian, profesi maupun dalam kehidupan sosial, namun masih terdapat standar ganda terhadap usia. Meskipun
Standar ganda ini mempengaruhi banyak aspek terhadap kehidupan pria dan wanita usia Madiyah, tetapi ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aspek yang berkaitan dengan perubahan jasmani. Yang kedua, bagaimana cara pria dan wanita menyatakan sikap pada usia tua. Yang kesembilan, usia Madiyah merupakan masa sepi, di mana masa ketika anak-anak tidak lagi tinggal bersama orang tua. Contohnya anak yang mulai beranjak dewasa, yang telah bekerja dan tinggal di luar kota, sehingga orang tuanya terbiasa dengan kehadiran mereka di rumah akan merasa kesepian dengan kepergian mereka. Berbicara tentang anak, guru saya mengatakan ada kriteria 5 anak. Yang pertama, anak pisang. Walaupun dia sudah menikah, tapi masih nempel saja, masih melendot saja sama orang tuanya. Ini namanya anak pisang. Yang kedua, anak gilingan atau anak lumpang. Anak lumpang ini selalu saja, walaupun orang tuanya sudah sakit-sakitan, sudah menderita, sudah sengsara, dia tetap menyakiti orang tuanya, ditumbuk-tumbuknya saja, digilingnya saja orang tuanya. Nah, ini ciri-ciri anak-anak durhaka. Dan yang ketiga, anak ilalang. Anak ilalang itu tajam karena dia baru tumbuh. Nah, kalau dipijak maka dia menyucuk, menyakiti. Nah, ini ciri-ciri orang yang selalu menyakiti hati orang tuanya, membuat nangis orang tuanya, membuat penderitaan terhadap orang tuanya. Dan yang keempat, anak panah. Anak panah ini seorang anak yang sudah dewasa, bahkan sudah berumah tangga dan berhasil, dia lepas dari orang tuanya, seperti anak panah, tidak kembali lagi. Nah, ini juga anak-anak yang anak durhaka. Nah, kalau bisa maka jadikanlah kita anak yang kelima. Apa itu? Anak tangga. Anak yang menjadi tumpuan orang tuanya, menjadi tulang punggung orang tuanya. Inilah anak yang soleh atau soleh. Sehingga orang tuanya di saat tua, dialah yang menanggung semua kebutuhan orang tuanya. Saya minta kepada semua mahasiswa, jadilah anak tangga. Lalu yang ke-10, usia Madiyah merupakan masa jenuh. Banyak pria atau wanita yang memasuki masa ini mengalami kejenuhan, yakni pada sekitar usia 40 tahun akhir. Pria merasa jenuh dengan kegiatan rutinitas sehari-hari dan kehidupan keluarga yang hanya sedikit memberi hiburan. Wanita yang menghabiskan waktunya untuk memelihara rumah dan membesarkan anak-anak mereka. Sehingga ada yang merasa kehidupannya tidak ada variasi dan monoton yang membuat mereka merasa jenuh. Yang ke-10, bagaimana cara kita mengatasi kejenuhan itu di masa tua? Islam menganjurkan kita selalu berada dekat dengan Allah dengan melalui membaca Al-Quran, berselawat dan sujud di hadapan Allah, sehingga hidup kita tidak bosan dan kita tidak merasa sepi karena ada Allah bersama kita dan karena ada Rasulullah bersama kita, sehingga merasa tidak jenuh dan tidak merasa kesepian. Itulah konsep dalam Islam. Kalau kita tidak beralih kepada Islam, ajaran Islam, maka inilah yang merasa jenuh di rumah karena akhir hidup kita yang sudah usia 40-60 tahun itu merasa sepi dan merasa jenuh di rumah saja, tidak ada kegiatan yang lain. Ini bahkan bisa berbahaya karena untuk menghilangi kejenuhan itu, kalau kita larikan kepada hal-hal yang buruk, maka akan mengakibatkan kesengsaraan pada diri kita sendiri. Kita lanjutkan. Pertanyaan kuisnya tadi, silahkan sebutkan satu dari ciri-ciri masa Madiyah. Kamu pilih di antara satunya.
Dan hanya satu saja dijawab oleh setiap mahasiswa. Jangan banyak-banyak. Dan kuis yang lain, sebutkan yang saya katakan tadi, istilah anak yang menurut guru saya ada 5. Sebutkan salah satunya saja. Dan posisi mana yang kamu saat ini yang kamu inginkan dari anak, yang istilah anak tadi? Apakah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ataukah yang kelima? Lalu yang selanjutnya materi kita tentang tugas-tugas perkembangan masa dewasa Ahmadiyah. Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan bahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela oleh orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Itu yang pertama adalah menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis. Yang kedua, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu. Yang ketiga, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Yang keempat, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. Dan yang kelima, mengembangkan kegiatan-kegiatan mengisi waktu senggang yang masa dewasa. Yang keenam, mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Itu tadi. Dan kita lanjutkan perkembangan kognitif. Jadi, apakah orang dewasa Ahmadiyah itu perkembangan kognitifnya terus berjalan atau sudah stagnan? Pada masa dewasa ada pandangan yang berubah mengenai perkembangan kognitif. Hal ini disampaikan oleh Secai di dalam Stantrok 2002. Secai mengatakan pendapat karena kritikannya terhadap Jane Piaget yang mengatakan bahwa masa dewasa merupakan efisiensi dari tahap perkembangan operasional formal saja. Secai mengatakan bahwa ada beberapa tahap perkembangan kognitif pada masa dewasa, yaitu tahap mencari prestasi atau achieving stage. Tahap ini terjadi pada masa dewasa awal. Tahap ini merupakan penerapan intelektual individu pada masa dewasa pada situasi yang melibatkan konsekuensi besar untuk mencapai tujuan jangka panjang. Hal ini berkenaan dengan perencanaan masa depan yang berkaitan dengan pencapaian karir dan perolehan pengetahuan. Yang kedua, menurutnya tahap tanggung jawab atau responsibility stage. Tahap ini dimulai sejak masa dewasa awal. Pada fase ini terjadi ketika keluarga sudah terbentuk, sehingga perhatian diberikan pada pemenuhan kebutuhan pasangan dan anak-anak keturunan. Penekanan pada masa ini adalah adanya tanggung jawab pada lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya. Fase ini akan berlanjut terus ke masa dewasa Ahmadiyah. Yang ketiga, tahap eksekutif atau executive stage. Tahap ini terjadi di masa dewasa Ahmadiyah. Individu bertanggung jawab tentang sistem yang ada di lingkungannya, baik itu di masyarakat maupun di lingkungan kerja, terutama yang berhubungan dengan keorganisasiannya. Maka berkumpul bersama organisasi itu baik. Ya, karena Rasulullah pun mengatakan, alaikum bil jamaah, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, kata Allah. Hendaklah kalian itu berkumpul. Perkumpulan itu kalau di Indonesia namanya ormas, organisasi masyarakat. Ada ormas Islam, ada ormas non-Islam. Ada juga ormas mahasiswa. Sobat, kamu sebutkan, ini kuisnya. Kamu sebutkan ada berapa ormas kemahasiswaan yang ada di kampus kita, UIN Sumatera Utara. Kamu sebutkan berapa jumlahnya. Pada tahap ini, individu membangun pemahaman tentang bagaimana suatu organisasi itu bekerja dan kompleksitas hubungan yang
terhubung di dalamnya. Pencapaian tahap ini tergantung dengan kesempatan dan kemampuan pada individu karena tidak semua individu sama. Yang keempat, tahap reintegratif atau the-integrative stage. Tahap ini terjadi pada masa dewasa akhir atau lanjut usia. Pada masa ini, individu akan memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Nah, itu saja. Nah, jadi, kamu kuis-kuisnya tadi, kamu jawab, hanya satu orang berhak menjawab satu saja kuisnya, ya. Lalu kuis yang tambahannya supaya tidak sama, nah, jadi tidak boleh sama kuisnya, dan siapa yang cepat, kalau ada yang sama kuisnya, yang duluan menjawab kuis itu yang diterima, yang sedangkan yang menjawab yang selanjutnya itu, maksudnya yang sama, itu yang belakangan tidak diterima. Lalu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini menurut sains ada tahap-tahapnya. Sebutkan satu tahapan saja. Nah, ada 4 tahapan. Satu sebutkan tahapan. Demikian kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Semoga alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kali ini walaupun dengan video semoga tidak berkurang baiknya atau bagusnya, dan kita berharap untuk selanjutnya untuk selanjutnya kita bertatap muka lebih baik daripada kita online seperti ini atau dengan Zoom. Karena dengan Zoom itu saya merasa tidak ada perkembangan yang signifikan dari, apalagi itu karena Zoom itu banyak kendalanya, baik kendala teknisi atau juga jaringan, ya. Jadi kita berharap bisa tatap muka saja. Demikian kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.